Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari, NIM 22070160665. Jadi di sini saya akan membahas materi terkait spiritualitas dan juga penuaan. Nah, teman-teman boleh nih disimak videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, menurut Lalani tahun 2020, spiritualitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti meniup mata atau bernapas, dan memiliki arti juga dalam memberi kehidupan menjadi manusia. Kemudian, kata spirit yang berarti kekuatan dalam diri seseorang sering juga disebut dengan jiwa. Nah, oleh karena itu, spiritualitas juga dapat didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan yang bersangkutan dengan agama. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor dan juga karakteristik spiritualitas. Nah, untuk faktor-faktornya menurut Ardianiha 2019 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tahap perkembangan, yang kedua ada peran keluarga, yang ketiga ada latar belakang etik dan budaya, yang keempat ada pengalaman hidup yang sebenarnya, yang kelima yaitu krisis dan perubahan, yang keenam ada terpisah dari ikatan spiritual, dan yang terakhir yaitu isu moral terkait dengan terapi. Itu ya terkait faktor-faktornya. Nah, untuk karakteristiknya menurut Munawarah et al. 2018 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada hubungan dengan diri sendiri, yang kedua ada hubungan dengan alam, yang ketiga ada hubungan dengan orang lain, dan yang terakhir ada hubungan dengan ketulusan. Itu yang terkait faktor dan juga karakteristik spiritualitasnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada dimensi spiritualitas. Nah, menurut O'Brien 2018 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada keyakinan individu. Nah, di mana konsep komponen dari konstruksi kesejahteraan spiritual yang digambarkan sebagai hubungan individu dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu ada kepuasan rohani, di mana hal ini sebuah konsep yang berhubungan dengan seseorang yang merasa hidupnya penuh dengan kasih sayang Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ada praktik keagamaan yang digunakan dalam ritual keagamaan seperti menghadiri kegiatan keagamaan, berdoa, meditasi pribadi, dan juga lain-lain. Oke, teman-teman, jadi kita memasuki materi yang kedua yaitu penuaan. Apa sih yang dimaksud dengan penuaan itu? Jadi, penuaan menurut Zia di KK 2014, penuaan adalah perubahan fisiologis yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia pada semua organisme yang hidup secara bertahap. Karena semua organ manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme yang merupakan barsel tunggal mengalami proses tersebut. Oleh karena itu, fenomena fisiologis tersebut diantaranya penurunan jumlah sel, penurunan laju metabolisme, dan juga peningkatan penyakit. Nah, penuaan juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor lingkungan, fisiologis atau stres, aktivitas fisik, merokok, dan juga radiasi sinar ultraviolet. Nah, oleh karena itu, sebuah proses kompleks di mana beberapa teori juga menjelaskan bahwa kinerja seluler dari penuaan juga dipengaruhi oleh faktor spesies oksigen atau reaktif atau ROS yang diproduksi dalam sel. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penuaan. Menurut Tanti Tatang Irianti et al. 2022, ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada penuaan kronologis, di mana penuaan kronologis ini adalah jumlah tahunan seseorang yang telah hidup. Contohnya seperti wanita berusia 85 tahun mungkin masih aktif menjadi relawan, sedangkan pria yang berusia 75 tahun bisa pulang ke rumahnya atau tidak. Nah, seperti itu. Terkadang kita berkata bahwa dia terlihat lebih muda dari usianya atau dia tidak bertindak sesuai usianya. Nah, dalam kasus ini usia biologis, psikologis, dan sosial tidak sesuai dengan
usia kronologisnya. Dan untuk yang kedua yaitu ada penuaan biologis, di mana hal ini melibatkan hilangnya sel dari waktu ke waktu. Dengan penuaan biologis, jaringan dan organ cenderung tidak berfungsi secara efisien. Nah, kemampuan tubuhnya untuk memperbaiki diri sendiri yaitu dapat mempengaruhi keterlambatan dan juga fungsinya kekebalan tubuh secara turun-temurun. Dan untuk yang ketiga yaitu ada penuaan psikologis, di mana penuaan psikologis ini melibatkan perubahan dalam memori, pembelajaran, kecerdasan, kepribadian, dan juga coping. Dan yang keempat yaitu ada penuaan sosial, di mana penuaan sosial mengacu pada perubahan peran dan hubungan. Tidak jarang orang yang lebih tua itu mendapatkan peran baru, seperti menjadi kakek nenek atau mungkin berganti peran. Nah, dari seorang karyawan hingga pensiunan, seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu ada penuaan fungsional, di mana hal ini terkait dengan bagaimana orang dapat membandingkan secara psikologis dengan orang lain untuk usia yang sama. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.